Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kamila Kinanti dari kelas TPPL 1C dengan NIM 200207053. Saya adalah mahasiswa aktif Politeknik Negeri Cilacap jurusan D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori biomonitoring. Yang pertama ada materi pengertian biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Jenis-jenis biomonitoring. Yang pertama ada bioassessment study. Bioassessment study berperan dalam respirasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik. Bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Dan di sini akan dijelaskan komunitas dari yang paling terkecil hingga yang paling besar di dalam kehidupan makhluk hidup ini. Yang pertama ada molekul, yang kedua ada sel, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada organ, yang kelima ada sistem organ, yang keenam organisme, ketujuh populasi, kedelapan komunitas, 9 ekosistem, 10 bioma. Bioassessment study ini menurut Ziglio et al. Pada tahun 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya dalam pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik termasuk pengukuran dan habitat zona ripanan. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, mikroinvertebrata, dan alga. Namun karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas biologi ekologi. Yang kedua ada toxicity bioassay, adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan pada dengan tumbuhan atau hewan. Tujuannya menentukan apakah suatu senyawa atau senter air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian sejauh mana dampak toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau sel setelah polutan terduga memberikan pengaruh telah diidentifikasi. Pendekatan pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Materi yang kedua ada avertebrata atau invertebrata. Adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang bungkuk antar ruas tulang belakang. Menurut Cavalier de Lamarck, untuk menunjukkan istilahnya menunjukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, istilahnya adalah invertebrata atau avertebrata. Invertebrata mencakup semua hewan kecuali hewan vertebrata, Pisces, reptil, amfibia, aves, dan mamalia. Contoh invertebrata adalah serangga, ubur-ubur, hydra, cumi, dan cacing. Mencakup 97% dari anggota kingdom Animalia. Lalu hewan avertebrata terdiri atas beberapa golongan. Yang pertama ada protozoa, arthropoda, porifera, platyhelminths, nemahelminths, annelida, coelenterata, mollusca, echinodermata. Sistem sirkulasinya ada porifera dan protozoa. Porifera itu yang peredaran darahnya khusus. Lalu sistem pencernaannya tergabung dengan sistem sirkulasi. Lalu protozoa itu yang memiliki hanya satu sel saja gitu. Lalu selanjutnya reproduksinya itu tidak selalu memerlukan dan mengalami proses pembuahan. Ada yang melalui konjugasi dan anisogami, juga ada yang tanpa pembuahan. Lalu pada
konjugasi seperti paramecium dan anisogami seperti pembuahan mikrogamet dan makrogamet pada plasmodium dan pembuahan sperma dan ovum di dalam rahim. Materi ketiga ada ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya maupun dengan kondisi lingkungannya. Ekosistem sendiri terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Biotik sendiri adalah makhluk hidup, abiotik adalah komponen yang tak hidup. Lalu selanjutnya di sini ada komponen abiotik, contohnya adalah air. Presentasi air laut sekitar 97,61%, air tawar 2,39%. Air laut terbagi menjadi 3, air tawar, air tanah, dan air permukaan. Air permukaan sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian: air danau, sungai, uap air, kelembapan tanah, dan air dalam makhluk hidup. Lalu air juga terbagi dua menjadi green water dan blue water. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya mencapai 60% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisanya air, menjadi bagian keseharian dari manusia, jumlahnya mencapai 35%. Lalu selanjutnya ada contohnya danau yang merupakan air tawar. Yang danau juga terbagi atas dua menjadi danau oligotropik dan eutropik. Oligotropik danau yang airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak oksigen sepanjang tahun. Dan yang kedua ada danau eutropik, danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Cirinya airnya keruh, terdapat macam organisme, dan oksigen berada di area profundal atau sekitar tengah sampai ke atasnya. Yang kedua ada ekosistem air tawar. Air yang mengalir contohnya sungai. Air yang tenang adalah rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Ekosistem pada danau dan kolam terbagi menjadi 4. Daerah litoral yang merupakan dangkal. Cahaya matahari masih menembus air hangat dengan tepi dan biasanya ini banyak berinteraksi dengan makhluk hidup. Lalu yang profundal, daerah yang yaitu afiotik danau, ini dihuni oleh mikroba dan cacing. Daerah limnetik, daerah air bebas jauh dari tepi dan masih dapat ditembus, ini sekitar pertengahan. Dan yang terakhir adalah daerah bentik, merupakan daerah dasar danau. Selanjutnya ekosistem air laut, yaitu estuari atau muara, zona interpedial atau pantai, zona neritik, lalu zona laut terbuka atau oceanik. Muara yang bagian air yang dangkal yang masih berinteraksi dengan makhluk hidup, juga tertembus oleh cahaya matahari. Lalu selanjutnya ada pantai berbatasan dengan darat dan laut. Lalu zona neritik itu adalah tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu namun masih bisa ditembus dengan cahaya matahari. Lalu yang terakhir zona laut terbuka, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Lalu materi yang terakhir adalah biomarker, tanda-tanda terpapar, efek atau kerentanan yang lebih atau awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Secara sempit, biomarker didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi keberadaan agen atau metabolitnya dalam tubuh tidak ditemukan. Klasifikasinya menjadi 3, biomarker paparan, biomarker efek, dan biomarker kerentanan. Lalu ada melationesis yang yaitu logam beracun kaya sistein dan bersifat sitosolik. Ini adalah merupakan contoh dari biomarker. Lalu terbagi menjadi 3, malondialdehyde, glikogen, acetylase atau AC. Yang ketiga ada lalu selanjutnya matrik biologi. Biomonitoring juga tersedia dalam matrik biologi. Dan yang terakhir ada eksotoksiologi, yaitu disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan Redtraud pada 1969. Ini adalah penggabungan dari ekologi dan toksiologi. Ini juga termasuk dalam ekosistem dan biomarker. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.